Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Aulinda Maharani dengan NIM 4022000125, Dia Fauziah dengan NIM 4022000104. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Dia Fauziah Rahma. Bahasan yang pertama adalah metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 55 Revisi 2014, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar, sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, dapat diukur pada biaya perolehan. Selanjutnya, metode ekuitas. Dalam PSAK 15 Revisi 2014, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investi, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Perbedaan mendasar dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas, yaitu metode biaya diatur dalam PSAK 55 Revisi 2014, begitu juga metode nilai wajar, sedangkan metode ekuitas diatur dalam PSAK 15 Revisi 2014. Metode biaya digunakan ketika investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Metode nilai wajar digunakan ketika aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas. Metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investi. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya. Pada metode nilai wajar, awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan juga pada nilai wajar tanggal pelaporan. Pada metode ekuitas, awalnya diakui sebesar biaya perolehan, namun selanjutnya diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Acuan pengukuran dan penyajian metode biaya, yaitu dengan biaya perolehan. Acuan pengukuran dan penyajian metode nilai wajar, yaitu nilai wajar, sedangkan acuan pengukuran dan penyajian metode ekuitas adalah nilai ekuitas entitas asosiasi. Kemudian, pengakuan dan pengukuran. Pada metode biaya dan nilai wajar, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, kemudian investasi diukur pada biaya perolehan. Ketika investi mengumumkan dividen, investor mengakuinya sebesar pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Pada metode nilai wajar, setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar. Selanjutnya kita masuk ke contoh metode biaya dan nilai wajar. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta rupiah. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2015, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 200 juta. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham investi adalah 110 per lembar. Jumlah saham beredar investi selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Ketika perolehan awal, investor A mengakui investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal pada tanggal 10 Januari 2015, investasi pada sisi debit 300 juta rupiah dan kas pada sisi kredit 300 juta rupiah. Pada saat investi mengumumkan dividen, investor A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% dikali 100 juta rupiah dengan jurnal. Pada tanggal 10 Januari 2015, piutang dividen 20 juta rupiah pada sisi debit dan pendapatan dividen pada sisi kredit 20 juta rupiah.
Ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus dividen. Jika investor A menggunakan metode biaya, maka nilai investasi tetap diukur pada biaya perolehannya, sehingga sampai akhir tahun 2015 nilai tercatat investasi tidak berubah. Sementara itu, jika menggunakan metode nilai wajar, investasi akan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporannya. Investor A menyusun laporan keuangan pada akhir tahun 2015, maka diperlukan penyesuaian atas nilai wajar dengan jurnal berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, investasi sebesar 30 juta rupiah pada sisi debit, dan keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar pada sisi kredit 30 juta rupiah. Nilai tersebut merupakan selisih antara nilai wajar akhir tahun 2015, yaitu 330 juta rupiah, yang berasal dari 20% dikali 15 juta lembar dikali 110 per lembar, dengan nilai tercatat sebelumnya yaitu 300 juta rupiah. Setelah metode biaya dan nilai wajar, kemudian metode ekuitas. Mulainya diakui sebesar biaya perolehan. Kemudian, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jika nilai ekuitas entitas asosiasi meningkat, investor mengakui peningkatan tersebut terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya, dan begitu pula sebaliknya. Perubahan yaitu peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas entitas asosiasi di antaranya karena pertama, pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. Kedua, pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. Dan ketiga, pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi meningkat atau menurun. Investor menurunkan nilai tercatat investasinya secara proporsional karena nilai ekuitas entitas asosiasi turun jika dividen diumumkan. Sebaliknya, nilai tercatat investasi bersih diakui. Jika entitas asosiasi mengakui penghasilan komprehensif lain yang bersifat laba, maka nilai ekuitas entitas asosiasi naik, sehingga nilai tercatat investasi menjadi meningkat secara proporsional. Nilai tercatat investasi juga dapat turun akibat penurunan nilai, seperti halnya aset pada umumnya. Kita masuk ke contoh metode ekuitas. Pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas investi. Selama tahun 2015, investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta rupiah, melaporkan laba bersih sebesar 200 juta rupiah, dan mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai 30 juta. Ketika perolehan awal, investor A mengakui investasi sebesar biaya perolehan dengan jurnal pada tanggal 10 Januari 2015, investasi pada entitas asosiasi pada sisi debit 30 juta dan kas pada sisi kredit 30 juta. Pada saat investi mengumumkan dividen, investor A tidak mengakuinya sebagai pendapatan, melainkan mengurangi nilai tercatat investasi sebesar 20% dikali 100 juta rupiah dengan jurnal pada tanggal 1 April 2015, piutang dividen 300 juta pada sisi debit, investasi pada entitas asosiasi 300 juta pada sisi kredit. Ketika dividen diterima, maka diakui kas akan menghapus piutang dividen. Pengakuan bagian laba bersih oleh investi mengakibatkan nilai ekuitasnya meningkat, sehingga investor juga meningkatkan nilai tercatat investasinya sebesar 40 juta, yaitu dari 20% dikali 200 juta. Dengan jurnal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi 40 juta pada sisi debit, dan bagian laba entitas asosiasi 40 juta pada sisi kredit. Sedangkan pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap oleh investi juga mengakibatkan peningkatan nilai ekuitas, sehingga investor mengakui peningkatan nilai tercatat investi sebesar 6 juta rupiah, yaitu dari 20% dikali 30 juta. Dengan jurnal, pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada entitas asosiasi 6 juta pada sisi debit,
penghasilan komprehensif lain 6 juta pada sisi kredit. Peningkatan nilai tercatat investasi tersebut tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan berasal dari laba bersih investi, melainkan penghasilan komprehensif lain investi, sehingga juga diakui oleh investor sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas. Nilai tercatat investasi pada akhir tahun 2015 menjadi 326 juta rupiah, yaitu berasal dari 300 juta, dikurang 20 juta, ditambah 40 juta, dan ditambah 6 juta. Selanjutnya, perolehan pada periode ekstrim. Misal tanggal 1 April 2015, maka bagian atas laba bersih yang dilaporkan investi hanya diakui oleh investor A untuk periode 1 April 2015 hingga 31 Desember 2015. Sedangkan pengakuan penerimaan dividen tidak dipengaruhi tanggal perolehan sepanjang investor A masih memiliki hak atas dividen tersebut. Misalnya, jika dividen diumumkan tanggal 1 Mei 2015 dan investor A dinyatakan berhak menerimanya, maka investor A akan mengakui dividen tersebut secara proporsional atas kepemilikan. Namun, apabila dividen diumumkan tanggal 1 Maret 2015, maka investor A tidak mengakui penerimaan dividen tersebut. Penerimaan atas dividen hanya mengenal proporsi kepemilikan, namun tidak mengenal proporsi waktu seperti halnya pengakuan laba bersih investi. Selanjutnya mengenai perbandingan jurnal pada metode biaya. Transaksi perolehan, metode biayanya investasi, kas. Metode nilai wajar, investasi berada di debit, kas berada di kredit. Metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi berada di debit dan kas berada di kredit. Kemudian untuk transaksi penerimaan dividen, metode biaya, kas berada di debit dan pendapatan dividen berada di kredit. Untuk metode nilai wajar, kas berada di debit, pendapatan dividen berada di kredit. Untuk metode ekuitas, kas berada di debit dan investasi pada entitas asosiasi berada di kredit. Untuk selanjutnya, transaksi laba bersih investi. Metode biaya tidak ada, metode nilai wajar tidak ada, metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi berada di debit dan bagian laba entitas asosiasi berada di kredit. Untuk rugi bersih investi tidak ada, untuk metode nilai wajar juga tidak ada. Metode ekuitas, bagian laba entitas asosiasi berada di debit dan investasi pada entitas asosiasi berada di kredit. Selanjutnya mengenai penghasilan komprehensif lain investi, metode biaya tidak ada dan metode wajar juga tidak ada. Untuk metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi berada di debit dan penghasilan komprehensif lain berada di kredit. Terus selanjutnya, rugi komprehensif lain investi. Metode biaya tidak ada, metode nilai wajar juga tidak ada. Untuk metode ekuitas, penghasilan komprehensif lain berada di debit dan investasi pada entitas asosiasi berada di kredit. Selanjutnya, penyesuaian nilai wajar keuntungan. Metode biaya tidak ada, metode nilai wajar investasi berada di debit, keuntungan selisih nilai wajar berada di kredit, metode ekuitas tidak ada. Untuk selanjutnya, penyesuaian nilai wajar kerugian. Metode biaya tidak ada, metode nilai wajar, kerugian selisih nilai wajar berada di debit dan investasi berada di kredit. Untuk metode ekuitas tidak ada. Selanjutnya akan membahas perumusan nilai. Investasi pada entitas asosiasi memiliki potensi penurunan nilai seperti aset lainnya. Investasi pada saham merupakan instrumen keuangan sehingga investor menerapkan persyaratan dalam PSAK 55 revisi 2014 untuk menguji apakah terdapat indikasi tambahan rugi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi karena goodwill yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dan tidak diakui secara terpisah, maka tidak dilakukan pengujian penurunan nilai secara terpisah dengan menerapkan persyaratan pengujian penurunan nilai goodwill dalam PSAK 48 revisi 2009.
penurunan nilai aset. Sebagai gantinya, seluruh nilai tercatat investasi diuji penurunan nilai berdasarkan PSAK 48 Revisi 2009 sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan atau mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan jumlah tercatatnya. Namun, persyaratan pengujian atau indikasi penurunan nilai tetap mengacu kepada PSAK 55 Revisi 2014. Selanjutnya, membahas mengenai periode laporan keuangan. Dalam menerapkan metode ekuitas, menggunakan laporan keuangan entitas asosiasi yang paling akhir yang disajikan pada tanggal yang sama dengan laporan keuangan investor. Jika tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka dilakukan penyesuaian terhadap dampak dari setiap transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan entitas asosiasi dengan investor. Jika penyamaan tanggal tidak mungkin dilakukan, maka laporan keuangan dapat disusun pada tanggal yang berbeda. Tetapi perbedaan antara akhir periode pelaporan entitas asosiasi dengan investor tidak boleh lebih dari 3 bulan. Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan entitas asosiasi untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa. Kemudian, mengenai saham persen. Jika entitas asosiasi memiliki saham preferen kumulatif yang dimiliki pihak lain selain investor dan diklasifikasi sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba entitas asosiasi setelah penyesuaian dividen saham preferen kumulatif. Terlepas apakah dividen telah atau belum diumumkan, jika saham preferen tersebut tidak bersifat kumulatif, maka penyesuaian terhadap dividen preferen dilakukan hanya ketika dividen diumumkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.